Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Joel Rikacon Bangun dari Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2020 dengan NIM 2045987 SP 29725. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas mengenai struktur dan fungsi media massa di Indonesia pada era reformasi. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu poin tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa pada agenda reformasi tahun 98 adalah menghidupkan kembali kehidupan yang demokratis. Oleh sebab itu, reformasi di bidang media massa merupakan salah satu implikasi dari gerakan yang menandai lahirnya era reformasi tersebut. Fungsi kontrol sosial dari media massa di Indonesia dalam menyampaikan kritikan serta pandangannya terhadap pemerintah pernah berada dalam kondisi yang kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalamannya, terkhusus di era Orde Baru, media massa pernah tidak berdaya sama sekali dalam menghadapi tekanan dan kepentingan pihak penguasa dan pengusaha-pengusaha media pada saat itu. Nia Kurniati Syam dalam salah satu jurnalnya yang berjudul Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi menyatakan bahwa tekanan-tekanan yang membungkam peran media massa pada saat itu dilakukan dengan alasan stabilitas nasional dan kepentingan pembangunan ekonomi. Dengan dijaminnya kebebasan berpendapat dalam era reformasi, untuk melahirkan kehidupan yang lebih demokratis, kita dapat melihat dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan media di Indonesia sangatlah pesat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui struktur dan fungsi media massa di Indonesia pada era reformasi saat ini, bagaimana perkembangannya, serta apa saja dinamikanya bagi sistem perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, pada podcast kali ini, kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai struktur dan fungsi media dalam kehidupan sosial dan politik yang ada di Indonesia. Era reformasi membawa angin segar bagi perjuangan media massa di Indonesia. Pada awal era reformasi ini, penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dinilai menjadi tonggak awal kebebasan pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini merupakan pengganti bagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 mengenai wewenang pemerintah Orde Baru dalam mengontrol kinerja pers pada saat itu. Undang-undang ini dinilai mewujudkan kebebasan pers di Indonesia karena dalam undang-undang tersebut kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional Indonesia tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan penyiaran. Selain itu, pada awal era reformasi ini, surat izin usaha penerbitan pers juga dihapuskan. Oleh karena itu, pada era reformasi, banyaknya media massa yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadi hal yang biasa. Selain itu, Departemen Penerangan di era Orde Lama
juga dihapus pada era reformasi. Hal tersebut dilakukan agar media massa dapat melaksanakan kegiatan jurnalistiknya tanpa tekanan dan kepentingan penguasa maupun pengusaha-pengusaha media. Namun, dengan adanya undang-undang kebebasan media tersebut, apakah media massa di Indonesia memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam menyampaikan informasi dan pandangannya terhadap pemerintah? Dilansir dari kompas.com, media massa di Indonesia pada era reformasi bukanlah media massa dengan kebebasan yang tanpa batas, karena kebebasan media di Indonesia disertai dengan pertanggungjawaban sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, media massa harus berorientasi pada kepentingan umum. Menurut buku Journalism Today, karya Andi Fahrudin, ada 6 ciri-ciri media massa di Indonesia pada era reformasi. Yang pertama, media massa melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Ciri yang kedua, media massa memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. Ciri media massa yang ketiga adalah media massa menjadi penjaga hak perorangan dengan bertindak sebagai watchdog yang mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, ciri media massa pada era reformasi adalah melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan. Selain itu, media massa pada era reformasi juga memiliki ciri sebagai penyedia hiburan, dan yang terakhir, media massa mengusahakan sendiri biaya operasional sehingga bebas dari tekanan orang-orang yang memiliki kepentingan. Peningkatan kebebasan berpendapat yang dilakukan dewasa ini dan telah berimplikasi pada peningkatan kuantitas media massa yang ada di Indonesia merupakan hal yang sangat wajar untuk kita pertanyakan kualitasnya. Apakah media massa di Indonesia saat ini berhasil mengedepankan prinsip-prinsip dasar jurnalistik? Dan apakah mereka memiliki peranan positif terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia? Atau justru sebaliknya? Memang sangat disayangkan. Pemberitaan yang sering muncul di media massa Indonesia kerap kali berkaitan dengan keberpihakan atau penyudutan kepada suatu golongan ataupun individu tertentu. Seringkali, media cenderung memilih kepentingan komersial dibandingkan kualitas konten-konten yang dihasilkannya. Hal tersebut menyebabkan isu tentang gosip, kriminalitas, dan seksualitas sering sekali muncul di media massa Indonesia. Hal tersebut tentu saja menciderai tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi nafas dan arah perjuangan media Indonesia pada era reformasi saat ini. Kekuatan pengaruh pasar yang masih mendominasi media massa juga cenderung menyebabkan konten-konten media massa Indonesia bersifat sensasional. Ditambah lagi, adanya kepentingan politik pribadi dan kelompok tertentu yang menyebabkan pemusatan kepemilikan media massa masih terdapat hanya pada segelintir orang, meski kita sudah ada di era yang dinamakan era reformasi. Oleh sebab itu, perkembangan media Indonesia ke arah yang lebih independen, positif, dan berkualitas membutuhkan peran masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mencermati isi konten media massa Indonesia agar konten-konten yang muncul ke permukaan adalah konten-konten yang berkualitas, bukan bersifat sensasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas setiap kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.